wabarakatuh. Baik. Sebelum memulai mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa. Percayaannya sama Dio. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, nice. Yang gak masuk siapa? Kenapa? Hah? Bolos? Sakit mau bolos? Tapi ada suratnya enggak? Ada ngomong sama ketua kelas enggak? Kenapa? Enggak. Fix bolos sih. Ya wis. Oke. Permainan sedikit. Melatih konsentrasi. Jadi nama gamenya adalah I say. Jadi kalian mengikuti apa yang aku katakan. Kalau depannya ada embel-embel I say, paham nggak? Misalkan I say berdiri, berarti kalian berdiri. Tapi kalau aku cuma bilang berdiri, jangan berdiri. Paham nggak? Oke. I say game dimulai. I say berdiri. Oke, nice. Duduk. Oi, mantap. I say duduk. Oke, paham. I say pegang duduk. I say kembalikan tangan kalian ke tempatnya. Sekarang tak tanya. Kalau aku tanyanya kalau nggak ada embel-embel I say jangan dijawab. Misal, nama kamu siapa? Nice. I say, rumah kamu di mana? Nice, mantap. Paham nggak? Oke, paham. Ayo kita mulai. I say anak keberapa? 3. Punya pacar nggak? I say pacarnya berapa? Kalau besarnya lebih suka ngapa? Apa magelangan? Aduh ya Allah, agak krik-krik tapi nggak apa-apa. Jadi kali ini materinya teks eksposisi. Pernah dengar teks eksposisi nggak? Pernah. Kapan? Waktu SMP kayaknya. Iya, berarti ya sebelum SMP. Masih ingat nggak eksposisi itu apa? Ini tak kasih contoh teks. Coba dibaca. Coba teks eksposisi itu apa? Aku cuma itu nanti. Jadi teks eksposisi itu apa? Kira-kira. Jadi teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan serta berisi pendapat dari penulis. Kalau teks eksposisi itu berisi informasi atau pengetahuan, di mana di teks tersebut juga terdapat pendapat dari penulis. Jadi misalkan ada informasi kebakaran hutan, misalkan ada informasi kebakaran hutan atau mungkin banjir. Itu gagasannya, informasinya dituangkan di situ. Tapi dari penulisnya pun ikut berpendapat. Teks eksposisi itu berisi informasi fakta. Jadi benar-benar kejadian. Memang iya ada kejadian seperti itu. Jadi bukan karangan dan bukan opini penulisnya. Ciri-cirinya ada 2. Terdapat gagasan. Gagasan itu ide atau kejadian
membangun apa? Kan bertanya kan pernah di belakang atau di depan. Teks. Kira-kira ada berapa strukturnya? Kebanyakan teks itu ada berapa strukturnya? Tahu dari begini. Ada 3. Yang pertama berisi tesis, pernyataan umum, tesis atau pernyataan umum. Berisi topik permasalahan yang akan dibahas. Kayak misalkan di contoh hutan, berarti disampaikan di pernyataan umumnya permasalahan hutan, perihal hutan. Jadi hutannya yang keadaan hutan sekarang lah. Kenapa kok sekarang? Karena memang faktanya. Kalau misalkan nggak keadaan hutannya sekarang itu bisa beberapa tahun ke belakang. Paham nggak beberapa tahun ke belakang? Yang kedua argumentasi. Pernah dengar argumen nggak? Apa? Argumen itu pendapat. Tadi kan di pengertiannya terdapat pendapat dari penulis toh. Nah, pendapat dari penulis itu dikeluarkan di struktur argumen. Jadi di argumentasi itu nggak hanya berisi pendapat dari penulis. Jadi misalkan penulis sudah memberi pendapat penulis tentang masalah yang dibahas di struktur yang pertama itu apa pendapatnya. Terus nanti ditambahkan dengan alasan yang logis, alasan yang bisa diterima dengan akal. Di pendapat tentang pendapat para ahli bisa, misalkan ahli-ahli yang lebih ahli itu dituangkan di argumentasi. Lalu yang terakhir penegasan ulang. Dari judulnya pun udah wis ketok penegasan ulang. Ditegaskan ulang apa yang udah dibahas di struktur yang pertama sama yang udah dibahas di struktur yang kedua itu ditegaskan kembali di struktur yang ketiga. Lebih ke kesimpulan. Jadi apa yang udah dibahas di struktur yang pertama sama yang struktur kedua itu disimpulkan di penegasan ulang. Jadi lebih ditegaskan lagi sebenarnya yang dibahas di atas itu gimana. Terus pendapatnya dipertegas lagi, digenangke. Yang pertama ada 7. Yang pertama menggunakan kata teknis, peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Istilah misalkan kayak perlindungan, kebakaran hutan, penebangan liar. Jadi kalau tes eksposisi itu biasanya berisi masalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Jadi menunjukkan kata-kata yang menunjukkan argumentasi itu ada hubungannya. Jika, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, kan itu nanti bisa dihubungkan ke pendapat kan. Pendapatnya apa? Jika hutan ini, nanti pendapatnya gimana kan biasanya itu. Terus yang selanjutnya menggunakan kata yang menyatakan hubungan kronologis, keterangan waktu, kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, keterangan waktu. Contohnya pada akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian sebaiknya. Menggunakan kata kerja mental. Tahu mental enggak? Kesehatan mental. Berarti kalau kata kerja mental itu yang berhubungan dengan mengungkapkan ini, apa sih? Kayak perasaan. Contohnya diharapkan, memprihatinkan. Yang selanjutnya kata rujukan. Biasanya kalau kata rujukan itu merujuk ke hal yang sudah disebutkan. Contohnya berdasarkan data di atas. Kadang di teks ditemukan seperti itu. Berdasarkan data di atas, berdasarkan data tersebut. Selanjutnya menggunakan kata persuasif untuk mengajak atau mempengaruhi. Jadi si penulis itu menuangkan ajakan di teksnya.
dia lawan tuturku, dia lawan bicaraku. Kalau di sini si penulis itu lawan bicaranya, berarti kita sebagai pembaca. Si penulis ingin ngajak biar kita tuh bisa melindungi. Kan udah ada buktinya tuh, hutannya yang mungkin semakin suram, hutannya yang mungkin makin nggak baik, hutannya makin sedikit, itu nanti mengajak lebih apa sih, menyayangi hutan. Terus yang terakhir, menggunakan kata denotatif untuk menjelaskan sesuatu agar lebih jelas. Denotatif dapat dipahami sebagai kata yang pertama sebenarnya. Nanti terdapat kata-kata yang kalau majas itu kan kata yang bukan dengan makna sebenarnya kan, kayak riasan. Tapi kalau ini di teks eksposisi, karena itu bukan karangan dan karena itu fakta, berarti menggunakan kata denotatif dengan menggunakan kata dengan makna yang sebenarnya. Yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau udah dikumpulkan ke depan selesai. Udah dikasih nama belum? Nama sama kelas. Kelasnya kayak apa? Tolong dikumpulkan ya, Ben. Power nih. Mau ditanyakan? Nggak ada belum. Udah paham? Paham. Nah, kasih tugas ya. Mencari contoh teks eksposisi. Mencari contoh ya, bukan membuat. Mencari contoh teks eksposisi. Tuliskan kembali menggunakan bahasa kalian. Sekian pelajaran hari ini tentang teks eksposisi. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Misalkan malu tanya di kelas, tanya di mana ya? Di dunia ketemu lah. Kayak kalian ketemu aku di luar kelas, silakan kalau mau tanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.